Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 251. Kenshin, yang tadi perkenankan masuk restoran. Karena penampilannya yang biasa, Kenshin pun bicara menjawab, "Ini pas saya mau makan di sini. Apa tidak boleh ya?" Security-nya pun menyahut, "Apa masnya tahu ya, ini restoran mahal gitu, bukan tempat makan biasa." Kenshin mendengar hal itu, lalu dirinya bilang, "Mahalnya seperti apa ya Pak? Berapa harga makan di sini?" Di saat itu, si Angelica sudah duduk di kursinya bersama cowoknya. Ia telah mendapat pelayanan. Angelica pun menerima menu makanan. Di samping itu, sesekali pandangannya melihat ke arah pintu luar. Dilihatnya Kenshin yang berdiri di depan security. Angelica melihat dengan raut mukanya yang meremehkan. Kemudian, security yang ditanya Kenshin itu bilang, menjawab tentang berapa biaya makan di sini. Lalu ia pun berucap, "Wah, harganya mahal Mas. Lebih baik Masnya ini cari tempat makan yang biasa saja. Itu di pojok-pojok situ. Ada ayam goreng, ada bakso, ada nasi pula." Security-nya ini ditanya malah jawabnya kemana-mana, menyuruh pula agar tak makan di sini. Jadinya Kenshin itu makin jengkel saja mendengarnya, karena sudah ditahan jalannya. Tak boleh masuk ke dalam, malah meremehkan gitu. Kenshin, yang tak ingin bicara panjang lebar lagi. Lalu ditunjukkanlah bukti, diambillah salah satu handphone yang ada di saku kanannya. Handphone Android, yang baru dipakainya itu. Kenshin kemudian membuka sebuah aplikasi mobil banking miliknya. Setelah terbuka, lalu ditunjukkanlah isinya. Kenshin bicara ke security itu, "Pak, mohon maaf ya, bukannya saya bermaksud sombong atau ingin menunjukkan diri. Ini cuman referensi saja." Kenshin dengan segera memperlihatkan mobile bankingnya, sembari ia bicara, "Pak, maaf lagi ya, ini saya mau tanya, kalau dengan saldo segini, apa saya bisa masuk ya ke restoran ini?" Security-nya pun melihat apa yang ditunjukkan Kenshin. Saat dibaca isinya, angka fantastis yang tertera, nominal uang yang begitu banyak. Karena baru melihat itu, segera saja security-nya berubah sikap. Yang tadinya antipati, sekarang jadi simpati. Mukanya itu jadi tersenyum, ditekuk tak seperti sebelumnya. Kemudian, ia pun bicara, "Oh, kalau ini bisa-bisa, silahkan masuk Mas. Maaf ya, tadi saya salah mengira." Sambil tangannya terlihat mempersilahkan. Angelica pun di saat itu memandang keluar lagi. Jadinya tak sengaja melihatnya. Kenshin itu diperbolehkan jalan. Ia langsung bicara di hati, merasa tak suka sendiri. Kok cleaning service itu malah dipersilahkan masuk oleh security, bukannya tadi sempat dilarang. Benak hatinya Angelica bicara seakan tak rela. Sementara itu, Kenshin dan Iwan kini jalan ke dalam, mencari tempat yang akan disinggahi. Saat itu mereka dipandu pelayan yang kerja di restoran ini. Setelah dilihat-lihat, manakah tempat yang kosong, pemandu itu kemudian menemukan, lalu mengajak Kenshin dan Iwan berjalan ke arah yang dimaksud. Saat tiba di tempat itu, ternyata di situ ada Angelica. Tempat mejanya tak jauh dari yang akan ditempati Kenshin. Jadinya mereka sempat saling melihat. Angelica pun jadi bertanya, kenapa cleaning service ini dibiarkan masuk ke sini? Kenshin dan Iwan kemudian dipersilahkan duduk. Berjalanlah waktu. Temannya Iwan, yang bernama Maya itu, sedang membawa pesanan pelanggan. Ia terlihat mengantar ke meja bagian depan. Dirinya pun belum mengetahui akan Iwan yang sudah masuk ke sini. Kenshin sendiri kini sedang mendapat pelayanan. Ia pun ditanya, makanan apa yang akan dipesan? Kenshin pun menjawabnya, "Oh, itu Mbak, yang paling eksklusif dan terkenal di tempat ini." "Apa ya Mbak?" Angelica itu pun mendengarnya. Seseorang yang ia rendahkan memesan makanan layaknya orang kaya. Pelayan restoran pun lalu mencatatnya. Kemudian ia bilang, "Ditunggu ya Mas. Pesanan akan diantar." Tak lama setelah itu, handphonenya Kenshin berdering. Terdengar dari HP lamanya. Suaranya pun begitu nyaring, karena volumenya itu lupa untuk dikecilkan, hingga banyak orang yang ada di sekitarnya itu bisa mendengarnya, termasuk pula si Angelica dan cowoknya yang mendengar bunyi tit-tit-tit
Titit titit titit, titit titit, titit titit titit. Mereka pun melihatnya. Suara itu datangnya dari sebelah. Ternyata cleaning service ini sedang menerima telepon. Kenshin sedang terlihat mengangkat HP-nya. Kemudian ia bicara, "Halo, dengan siapa ya ini?" Yang telepon pun menjawab, "Halo juga, maaf sebelumnya nih, saya Shirley. Ini nomornya Kenshin ya." Kenshin pun menyahut, "Maaf ini Shirley siapa nih ya? Kok nomornya baru masuk ini? Apa mbaknya kenal saya sebelumnya ya?" Shirley pun menjelaskan, "Ini mas saya yang kemarin pinjam uang itu. Maksudnya itu loh saat bayar kredit mobil, kan masnya pernah bantu bayarin." Mendengar hal itu, Kenshin jadi teringat. Ternyata ini wanita yang kemarin. Ia pun kemudian menjawab, "Iya terus ada apa ya mbak?" Shirley lalu bilang, "Ini mas aku mau balikin uangnya gimana ya? Maksudnya lewat apa gitu?" Kenshin menyahut, "Oh nggak usah mbak lupakan aja yang itu." Shirley lalu bilang, "Kan jadi nggak enak ini, aku punya hutang." Kenshin menjawab lagi, "Lupakan aja mbak itu nggak mengapa." "Oh iya maaf ya sebelumnya. Nomorku ini tahu dari mana ya?" Shirley menyahut, "Oh itu kemarin saya tanya dari Rena." Lalu Kenshin bilang, "Oh jadi gitu, makanya kok bisa tahu. Terus untuk masalah itu, kagak usah dipikirin lagi." Hingga Kenshin pun jadi berkata, "Oh iya maaf sebelumnya ya. Entar telepon lagi ya mbak. Ini saya ada sedikit keperluan." Shirley pun mengerti. Kemudian ia bicara, "Kalau gitu makasih banyak ya mas, maaf ini mengganggu sebelumnya." Tak lama berselang kemudian, makanan yang dipesan pun datang. Ternyata, yang mengantarkan itu temannya Iwan. Saat sampai di meja yang dimaksud, bertemulah mereka. Lalu temannya Iwan itu, yang tak lain waiter di restoran ini, langsung menyapa, "Lo Wan, lu masuk beneran ke sini? Gua nggak nyangka ini." Iwan pun menjawab, "Iya Maya, ini lagi pingin makan di sini." Lalu temannya itu berpikir, karena tempat ini termasuk restoran yang mahal, sedikit perasaannya pun jadi tak enak. Karena tadi menyuruh Iwan masuk ke sini, ia merasa khawatir sendiri, jika nanti uang temannya ini takkan cukup membayar. Lalu ia pun bilang, Wan, entar aku kasih voucher diskon aja ya, biar bayarnya gak mahal." Lalu dengan segera, makanan itu dihidangkan ke mejanya Kenshin dan Iwan. Angelika sendiri, rupanya ia mendengar pembicaraan yang baru itu. Kemudian ia berbisik di hati, "Oh jadi gitu, makanya cleaning service ini bisa masuk ke sini. Ternyata temannya ini kerja jadi pelayan di restoran ini. Dikasih voucher pula, makanya bisa pesan makanan." Setelah temannya Iwan meninggalkan tempat, Angelika pun bicara ke Kenshin dengan memanggil yang seperti biasa, Lu cleaning service. Beruntung banget lu, dapat makan gratis di sini. Jadinya gua gak heran, masa orang seperti lu bisa mampir ke sini. Ternyata lu diundang untuk makan gratisannya." Kenshin dan Iwan mendengar itu. Kemudian Kenshin pun menjawab, "Kalau mau mbak, beli 10 aja kami bisa." "Iya enggak Wan." Mendengar itu, Angelika pun ngakak jadinya. Begitu pula cowoknya. Angelika pun langsung bilang, "Laga lu bicara gitu, HP aja masih segede itu. Mau bayar sendiri makanan di sini. Lu beli sendoknya aja, pasti kagak mampu." Lalu cowoknya Angelika pun ikut bicara, Mas, dari tadi lu kok bicaranya ngelantur gitu? Kagak jelas mirip orang gila." Cowoknya itu bernama Renaldi, seorang arsitek ternama, yang membangun gedung-gedung tinggi. Lalu Kenshin yang mendapat ejekan itu, ia pun tak emosi, tak membalas perkataan itu. Ia malah bicara dengan Iwan, "Wan kita besok masuk kerja Wan. Sekalian olahraga ini, kan 3 hari sudah libur." Angelika mendengarnya, ia merasa yang dimaksud itu adalah kerja di perusahaan tempatnya lagi. Kemudian ia menyahut, cleaning service. Jangan bilang lu masuk ke kantorku lagi ya. Kalian berdua itu udah dipecat." Kenshin menjawab, "Mau tahu aja urusan orang. Ayo Wan kita makan. Jangan hiraukan omongannya." Mendengar jawaban Kenshin yang seperti itu, Angelika pun naik pitam. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.